Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita semuanya boleh ada di tempat ini karena kasih karena Tuhan, kita akan membangun peribadatan pada pagi hari ini. Kami akan membacakan warta jemaat yang perlu kita perhatikan. Ibadah pada minggu pagi hari ini akan dilayani sepenuhnya oleh Bapak Pendeta Suwito MSI. Informasi kegiatan ibadah Patuwen yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 jam 19 dilayani oleh Bapak Pendeta Suwito dan memakai pujian Kidung KPK. Informasi selanjutnya bahwa katekisasi calon sidi akan melaksanakan basar setiap 2 minggu sekali. Mohon partisipasi dari warga jemaat untuk mendukung mereka semuanya. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga yang menerima ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melimpahi Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Memakai kidung jemaat 15 kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita membangun ibadah pada saat ini. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah saat ini kita dasari dengan pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus
senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Silahkan duduk. Tema ibadah kita yang juga merupakan tema liturgis kita adalah bertirakat sebagai jalan memperbarui panggilan dan iman. Tema ini mengajak kita di masa Prapaskah ini dan menuju Paskah. Kita diajak untuk bertirakat, kita diajak untuk menahan diri dari nafsu-nafsu dunia, di mana nafsu dunia itu seringkali menggoda kita untuk jauh dari iman percaya kita yang kuat, sehingga kita diajak untuk senantiasa menghayati itu semua dalam kehidupan kita. Mari senantiasa kita menyerahkan diri kita dekat dengan Tuhan supaya iman kita semakin dikuatkan. Kidung Jemaat 372 bait 1 dan 3 kita nyanyikan untuk merespon tema ibadah kita. Jemaat yang terkasih, mari bersama kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Karena memang nyata adalah bahwa dalam kehidupan kita seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Jika Tuhan memerintahkan kita untuk senantiasa mengasihinya, demikian juga mengasihi sesama, dalam kenyataannya kita belum bisa melakukan itu dengan baik. Demikian juga hari ini dalam kita beribadah, tentulah bukan kebaikan yang kita bawa. Kelemahan dan keterbatasan kitalah yang kita bawa kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita mohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa kita. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur
Karena pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan, kami dapat beribadah, dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas pagi hari pemberian Tuhan. Terima kasih atas kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Namun kami mengakui Tuhan bahwa dalam kami membangun ibadah ini bukan kebaikan yang kami bawa, namun kelemahan, keterbatasan, dan dosa kami. Inilah yang kami bawa hari ini. Kami mengakui bahwa di dalam kehidupan kami masih banyak hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Perilaku kami, perkataan kami, pikiran kami seringkali mencerminkan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tidak mencerminkan kasih kami, ketaatan kami kepada Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh layak untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang kami bangun pada pagi ini tidak akan sia-sia dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, jika kita mengakui dosa kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan setulus dan sepenuh hati kita, maka Tuhan akan memberikan pengampunan bagi kita. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana perubahan yang baik terjadi atas kita semua. Dan marilah sekarang kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita terima berita anugerah yang demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian berita anugerah yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Kita sambut dengan kita bernyanyi Kidung Jemaat 28 bait 1 dan 3. Ya Yesus tolonglah. Silakan duduk. Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami ingin mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berikan kami kekuatan, turunkan Roh Kudus, sehingga melingkupi kami satu persatu, dan
kami tidak hanya bisa membaca, memahami, tapi juga bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, bacaan kita pagi hari ini dari Lukas 4. Lukas 4. Kita baca ayat yang pertama sampai ke 13. Lukas 4. Lukas pasal 4 ayat yang pertama sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pembacaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya ini akan menjadi milikmu." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya terlebih melakukan sabdanya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Apa kabar di pagi hari ini? Kok tasik lemes ngoten? Sehat nggih? Puji Tuhan. Dalam situasi seperti ini, di mana kita masih menghadapi virus dengan berbagai variannya, kita masih dikuatkan, kita masih dimampukan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada yang menyikapi situasi dan kondisi kita pada saat ini, di mana pada umumnya orang mengatakan bahwa situasi dan kondisi kita saat ini adalah kondisi yang sulit, kondisi yang penuh dengan persoalan dan pergumulan karena pandemi. Ada yang mengungkapkan dengan satu ungkapan, hidup segan mati tak mau. Ketika kita mendengar ungkapan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini menunjuk satu perasaan, adanya keputusasaan,
adanya ketidakberdayaan, adanya ketidakmampuan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan. Mungkin karena situasi yang dihadapi bukannya semakin membaik, tapi mungkin semakin memburuk. Itu yang dialami oleh banyak orang. Pandemi belum berakhir. Ada negara-negara yang pada saat ini siap untuk berperang, dan itu terjadi. Rusia, Ukraina. Semakin menambah kehidupan kita ini sulit. Apalagi banyak yang terprovokasi. Dan mungkin ada kekhawatiran dunia akan perang yang ketiga kalinya, perang dunia ketiga. Semakin membuat orang ketakutan, semakin membuat orang terpuruk, semakin membuat orang putus asa, hidup segan mati tak mau. Dalam situasi yang demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sikap-sikap negatif yang muncul untuk menanggapi, untuk merespon hal tersebut. Misalnya adalah sikap apatis, mencari keuntungan diri sendiri, mencari kambing hitam, mencari kesalahan orang lain, dan juga berupaya untuk mencari jalan pintas agar dapat terlepas dalam situasi seperti ini. Dan dalam kondisi yang sulit seperti ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ada satu bahaya yang harus kita waspadai ketika kita diperhadapkan pada situasi dan kondisi seperti ini. Apa bahayanya? Adanya godaan. Orang mudah tergoda untuk mementingkan diri sendiri. Orang mudah tergoda untuk mencari jalan pintas, yang penting saya bisa eksis, tidak peduli yang lain. Oleh karena itulah hari ini kita diajak untuk menghayati, kita diajak untuk merenungkan dan juga meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Ia diperhadapkan pada situasi krisis. Ketika Ia diperhadapkan pada kondisi yang secara manusiawi itu lemah. Diceritakan dalam bacaan kita tadi, kalau kita simak, Tuhan Yesus baru saja berpuasa 40 hari 40 malam, 40 hari lamanya. Nah disitulah Ia tidak makan apa-apa. Tentu keterangan ini menjadi penting. Tidak makan apa-apa, artinya selama 40 hari itu tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Kita bisa membayangkan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika seorang tidak makan apa-apa selama 40 hari, kondisinya gimana? Lemah. Secara manusiawi lemah. Dan itulah yang terjadi. Nah, di tengah kelemahan ini, Ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk apa? Dicobai. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam situasi seperti itu ya ada pencobaan yang dihadapi. Ini kita semua sudah sangat mengenal ya 3 pencobaan ini. Pencobaan yang pertama adalah mengubah batu menjadi roti. Dalam situasi lapar, dalam situasi krisis seperti itu, nah, Ia dicobai iblis supaya mengubah batu menjadi roti. Ini kan jalan pintas. Ini kan jalan pintas. Batu yang ada jadi roti, kalau Yesus mau bisa. Tetapi Ia menolaknya. Menolak jalan pintas ini. Ini kan hanya untuk mementingkan dirinya. Dari ayat ini ada yang menafsirkan bahwa
ia tidak ingin mementingkan dirinya dan ia ingin juga berbela rasa dengan yang lain. Kalau Yesus mungkin bisa, tapi kalau manusia yang lain apakah bisa? Enggak. Ia ingin merasakan pula bagaimana proses untuk mencari makanan itu didapatkan. Yesus menolak ajakan iblis untuk mencari jalan pintas. Dengan upaya yang singkat bisa mendapatkan makan. Adakah seperti ini? Tentu ada. Gak soro-soro oleh mangan, gitu ya. Dapat rezeki yang banyak, jalan pintas, melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, merugikan orang lain. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, iblis berkata, ketika ia diperlihatkan kepada semua kerajaan dunia, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Iblis mengarahkan pemahaman. Ternyata ia mengarahkan pemahaman bahwa yang berkuasa atas ini semua adalah iblis. Tapi apakah betul? Tidak. Siapakah yang berkuasa atas dunia ini? Tuhan Allah sendiri, bukan iblis. Siapakah yang menciptakan dunia ini dengan segala isinya dan memeliharanya? Tuhan Allah. Ketika ada semacam pemahaman yang dibelokkan seperti ini, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu. Makanya ia tidak terpincut akan hal itu. Ia tahu betul siapa yang berkuasa atas dunia ini. Tuhan Allah, bukan iblis. Oleh karena itu ia menolak. Ia menolak ajakan iblis. Ia menolak pemberian iblis ini. Ia menginginkan dan mengajak semua memahami bahwa yang berkuasa di dunia ini, yang dapat mengubah sesuatu, yang dapat memelihara manusia adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan Yesus mampu menolak meskipun semua akan diberikan kepadanya. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu Tuhan Yesus tidak mau menunjukkan hal-hal yang fatalistis, ya. Bukankah itu adalah sesuatu yang fatal akan terjadi, ya. Bisa saja sebetulnya Tuhan Yesus melakukan itu dan ia tidak apa-apa, tetapi ia tidak mau memberikan teladan yang seperti itu. Kalau Yesus berkuasa, kalau manusia yang lain apa bisa? Tentu tidak, ya. Bersikap fatalistis, ya. Seperti contohnya begini, Bapak dan Saudara, di sekitar kita ada banyak virus, ya. Ada banyak penyakit. Nggak usah pakai masker lah, nanti Tuhan akan melindungi. Seperti itu kan? Nah, seperti apa yang disampaikan kepada Tuhan Yesus itu, ya. Nah, jatuhkanlah dirimu, Tuhan akan menopang, akan menatangnya. Itu kan tindakan fatalistis yang terjadi, mencobai Tuhan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan kita tadi kita mengetahui betul bahwa dan kita dapat belajar dalam situasi krisis apapun yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus, ia mampu untuk menahan godaan, ia mampu untuk menolak ajakan iblis, mencari jalan pintas, mencari ketenaran secara singkat, dan ia mampu untuk menolak supaya ia menyembah iblis. Ia mampu menolak itu dalam situasi dan kondisi yang secara manusiawi pada saat itu lemah. Ia mampu menolak ajakan iblis. Inilah yang kita teladani, Bapak Ibu dan saudara-saudara.
Dalam situasi dan kondisi seperti saat ini yang mungkin kita juga merasakan adanya kelemahan di dalam diri kita. Varian-varian baru yang muncul membuat kita semakin lemah. Tapi jangan sampai kita tergoda dengan ajakan iblis mencari jalan pintas untuk kepentingan diri kita sendiri, merugikan yang lainnya. Itu ajaran iblis. Disinilah kita diajak untuk senantiasa percaya bahwa yang menguasai, yang berkuasa atas dunia ini bukanlah iblis, tetapi Tuhan Allah sendiri. Ialah yang berkuasa atas semuanya. Ketika kita harus diberhadapkan pada situasi dan kondisi seperti ini, kita percaya bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kita. Kita harus meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita berjuang sendirian. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan Ia menang melawan ajakan iblis ini, mengingatkan kita semua dan juga mengajak kita semua untuk kuat pula di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, supaya kita mampu menghadapi semua godaan-godaan yang ada. Karena godaan itu bisa datang kapan saja. Saya tertarik di ayat yang terakhir, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini menjadi catatan kita. Karena iblis tidak dimatikan kan? Iblis tidak dimatikan. Tetapi kapan saja ia akan datang untuk menggoda. Maka yang perlu kita lakukan adalah waspada. Waspada terhadap ajakan-ajakan dan tipu muslihat iblis yang mencoba untuk mencelakakan kita, mencoba untuk menjauhkan kita dari Tuhan, mencoba untuk membuat kita semakin lemah iman percaya kita kepada Tuhan, menunggu waktu yang baik. Kalau kita lengah, ya mudah sekali kita jatuh dan tergoda ajakan itu. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita kuat menghadapi itu semua, dan caranya adalah tentulah kita diajak untuk semakin dekat dengan Tuhan dalam doa kita, dalam relasi kita dengan Tuhan, di mana kita diajak untuk bertirakat, artinya selalu ingat menahan diri akan segala sesuatu yang tidak baik. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita tahu bahwa situasi dan kondisi kita pada saat ini bukan hal yang mudah. Ada kelemahan yang terjadi dalam kehidupan kita, ada pergumulan yang berat yang mungkin pada saat ini kita hadapi. Tapi mari kita andalkan Tuhan saja sebagai kekuatan kita, sebagai yang berkuasa atas kehidupan kita, sehingga bukannya kita semakin terpuruk, tapi bersama Tuhan kita percaya kita akan dimampukan dan dikuatkan. Tuhan menolong, menyertai kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Lawanlah godaan. Kidung Jemaat 436 bait 1 dan bait yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, disilahkan untuk berdiri. Bersama orang-orang percaya di seluruh muka bumi, kita mengucapkan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Mari bersama kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi ini. Kami menyadari ya Tuhan bahwa situasi dan kondisi kehidupan kami seringkali lemah dan itu rentan akan godaan iblis yang dapat menjerumuskan kami ke dalam hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu mampukan kami ya Tuhan untuk melawan godaan ini. Mampukan kami untuk senantiasa berserah diri kepada Tuhan, agar kami senantiasa dikuatkan. Iblis siap untuk menerkam kami, menggoda kami. Oleh karena itu mampukan kami untuk tetap berserah penuh kepada Tuhan, sehingga kami tidak jatuh pada hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Pada saat ini Tuhan, perkenankan pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini menderita sakit. Kami teringat akan Ibu Suryaningati, Ibu Tri Rahayu Ningtyas, Ibu Marlin, Bapak Marno, Ibu Mulyani, Bapak Anton, Bapak Didik, dan Bapak Mardi Sanyoto. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang lain yang pada saat ini sakit dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mohon berkat-Mu untuk mereka ya Tuhan, agar mereka dikuatkan dan dimampukan menghadapi kelemahan ini. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, dan dimampukan untuk menghadapinya. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan nyata atas mereka. Melalui pengobatan, melalui perawatan medis yang dilakukan, biarlah menjadi berkat untuk mereka mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Kami mohon kasih-Mu dan berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang sakit, agar mereka segera dapat dipulihkan. Untuk selanjutnya ya Tuhan, perkenankan kami pada saat ini juga berdoa untuk pergumulan anak-anak kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang sekolah. Kami mohon Tuhan memberkati mereka, di mana mereka harus belajar tidak hanya tatap muka, tapi mereka juga belajar secara daring karena kondisi yang belum aman di masa pandemi ini. Kami mohon semangat dari Tuhan yang boleh Tuhan curahkan untuk anak-anak kami, sehingga anak kami mampu untuk dapat menyelesaikan tugas belajarnya dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, segala daya upaya yang dilakukan Tuhan memberkati, agar mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, yang layak untuk menunjang masa depan saudara-saudara kami, para kaum muda. Demikian juga pergumulan akan pasangan hidup yang seringkali menjadi tantangan di dalam kehidupan iman percaya kami. Kami mohon Tuhan juga menolong mereka. Tuhan memberkati mereka menemukan pasangan hidup yang sepadan bagi mereka. Bapa yang Maha Kasih, kami berserah penuh kepada Tuhan untuk saudara-saudara kami. Kami juga menyerahkan persekutuan kami di Jemaat Sambirejo ini dengan segala program-program kegiatan yang sudah terencana. Berkati jemaat-Mu ini Tuhan, agar dimampukan untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan baik. Di masa pandemi ini kami tetap dapat membangun persekutuan, tetap muliakan nama Tuhan melalui kegiatan-kegiatan yang terprogram. Berkati di dalam pembiayaannya, Tuhan cukupkan untuk setiap kebutuhan yang diperlukan. Berkati pula persekutuan kami, lingkup MD dan juga lingkup GKJW Majelis Agung, agar kami semua boleh membangun persekutuan yang indah di antara kami. Berkati pula para pelayan yang terlibat di dalam kegiatan pelayanan di jemaat Tuhan ini, para penatua dan diaken serta keluarga mereka masing-masing,
Saudara-saudara kami yang terlibat di pengurus kelompok, pengurus komisi, dan siapapun juga yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan memberkati mereka. Kami percaya bahwa jerih lelah mereka tidak sia-sia untuk mereka semua. Kami menyerahkan sepenuhnya para pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan, hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong dan menguatkan mereka. Bangsa dan negara kami Indonesia, kami mohonkan berkat padamu, agar bangsa ini tetap mampu menghadapi pandemi, sehingga bangsa ini cepat dipulihkan kembali kondisinya, sehingga kami masyarakat juga boleh menjalani kehidupan ini dengan baik lagi. Demikian juga ya Tuhan, upaya-upaya pemerintah untuk menangani pandemi melalui vaksinasi, melalui penerapan protokol kesehatan, biarlah menjadi berkat bagi kami semua untuk bertahan menghadapi pandemi. Demikian juga ya Tuhan, jika di bagian dunia ini ada yang berperang, kami mohon Tuhan membuka hati para pemimpin dunia ini agar tidak terjadi perang dunia yang ketiga. Dunia ini semakin damai, semakin aman. Bukalah hati mereka ya Tuhan, agar mengedepankan kedamaian dunia ini bukan untuk kepentingannya sendiri. Kami berserah penuh kepadamu karena Engkaulah yang berkuasa atas dunia dan seluruh umat yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami dan doa kami, dan semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat yang kasih Tuhan, kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan atas berkat yang telah kita terima. Sebagai dasar untuk persembahan terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan kita iringi dengan memuliakan namanya dengan Kidung Jemaat 287A.
Sekarang beri syukur. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita berdoa untuk menaikkan persembahan kita. Tuhan yang makasih, ucap syukur kepadamu Tuhan, kalau Engkau telah memberkati kehidupan kami dari hari ke hari. Semua kebutuhan yang telah kami butuhkan, Engkau sendiri yang mencukupkannya. Terima kasih ya Tuhan, dan terima kasih atas berkat-Mu di dalam kami membangun ibadah pagi ini. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami telah mempersembahkan yang telah kami kumpulkan, kiranya Tuhan berkati, Kau sucikan. Kiranya semua itu dapat berkenan di hati Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajari kami masing-masing Tuhan untuk mempersembahkan lebih baik lagi dan mempersembahkan seutuhnya kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, ibadah saat ini hampir usai. Kami akan pulang ke rumah masing-masing, kiranya Tuhan berkati dalam perjalanan. Sampai di rumah dengan keadaan penuh sukacita dan selamat karena berkat penyertaan-Mu. Kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kuserahkan di tangan kuasa-Mu. Hanya Engkau yang berkuasa. Roh Kudus-Mu kiranya membimbing kehidupan kami, menuntun apa yang harus kami pikirkan, rencanakan dan kami lakukan. Hanya kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan, berkatilah Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita undur dari hadapan Tuhan, melanjutkan kehidupan dan berkomitmen untuk senantiasa menjaga iman percaya kita kepadanya dan kuat menghadapi berbagai godaan dunia. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 345 bait 1 dan 6, sertai kami Tuhan. Arahkanlah hati Bapak Ibu dan Saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudara
hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Oh, berkati kami. Ibu dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Demikian ibadah pada pagi hari ini. Selamat pagi dan shalom.